Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Tanda tanya. Bab 1761, siapakah dirimu? Meskipun mereka berdua cepat, masih ada celah besar antara mereka dan ahli ini. Potensi Ye Chen telah membuatnya dikenal sebagai ancaman masa depan bagi pasukan teratas ini, jadi tidak mungkin mereka akan membiarkannya pergi. Jika dia tumbuh lebih kuat, siapa yang bisa menekannya? Mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun mengancam kekuatan mereka. Ye Chen harus mati hari ini. Dewa api yang mengamuk adalah yang paling putus asa dalam situasi ini. Jika Ye Chen tidak memilih untuk membantu Istana Pedang Segudang, dia bisa menghindari krisis ini. Setetes esensi darah ahli ini sudah cukup untuk membunuh Ye Chen, dan dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat itu mendekati Ye Chen, yang sekarang benar-benar tak berdaya. Aura kematian merasuki hati Ye Chen. Namun, tepat saat setetes esensi darah ini akan mendarat di tubuh Ye Chen, ruang di sekitarnya tiba-tiba dipenuhi dengan kepingan salju. Sebuah jembatan es muncul di langit. Di jembatan es berdiri seorang wanita cantik yang terselubung. Wajah wanita itu tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi semua orang dapat merasakan hawa dingin yang menusuk tulang yang terpancar dari tubuhnya. Siapakah ini? Ketika wanita muda itu menatap Ye Chen, matanya tiba-tiba menampakkan sedikit kelembutan. Ledakan. Ye Chen melihatnya muncul, tetapi pikirannya berat dan penglihatannya memudar. Dia mencoba yang terbaik untuk melihat wajahnya, tetapi dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan pingsan. Esensi darah mendarat di es dan membuat suara retak. Embun beku mengelilingi esensi darah dan membekukannya seketika. Wanita muda itu kemudian pergi ke sisi Ye Chen. Ye Chen, lama tidak bertemu. Dia menatap Ye Chen yang tidak sadarkan diri dengan matanya yang lembut dan menggelengkan kepalanya. Di Huaxia, aku dalam bahaya berkali-kali, dan kamu menyelamatkanku. Sekarang, giliranku untuk menyelamatkanmu. Terlalu banyak hal yang terjadi padaku baru-baru ini. Aku kesakitan. Aku tersiksa. Terjebak antara hidup dan mati, kupikir aku tidak bisa menahan transmisi kekuatan orang itu, tetapi tepat saat aku hendak menyerah, aku memikirkanmu. Aku tidak menyangka akan begitu peduli pada seseorang. Hari-hari di Universitas Ibu Kota sungguh luar biasa. Itu adalah hari-hari paling bahagia dalam hidupku. Jika bukan karenamu, bagaimana aku bisa melihat dunia yang luas ini? Jika bukan karenamu, aku mungkin masih menjadi guru bahasa Inggris di sana. Jika bukan karenamu, aku mungkin sudah mati saat fisik dingin darah jahat berkobar. Jika bukan karenamu, aku mungkin tidak mengenal cinta, meskipun aku memperoleh warisan kultivasi orang itu dan menjadi kepala istana Juehan, aku akan selalu menjadi guru bahasa Inggris yang tinggal di seberangmu, Wei Ying. Wei Ying dikelilingi oleh formasi, dan semua suara terputus. Aura yang dipancarkan tubuhnya begitu halus, dan sama sekali berbeda dari saat pertama kali memasuki benua Lingwu. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Setelah mengatakan semuanya, Wei Ying mengangkat kepalanya, dan tatapan lembutnya benar-benar menghilang. Yang menggantikannya adalah niat membunuh yang dingin. Langit sedang turun salju, dan tanah membeku. Dewa surgawi Raging Flame berhenti di jalurnya ketika dia melihat wanita yang tiba-tiba muncul. Dia menatap Dewa surgawi Kuohai dan mengerutkan kening. Dewa surgawi Kuohai mengangguk. Sepertinya aku merasakan aura orang lain darinya. Seolah-olah, kultivasinya berasal dari orang lain. Terlebih lagi, kekuatan orang lain itu benar-benar mengerikan, dan bahkan mungkin salah satu dari sedikit ahli kuno di benua Lingwu. Mata Dewa surgawi Raging Flame menyipit. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang latar belakang wanita ini, tetapi dari kelihatannya, dia mengenal Ye Chen. Juga, bagaimana dia bisa masuk ke formasi kita? Mungkinkah kultivasi wanita ini menantang surga? Atau apakah dia mahir dalam formasi? Lupakan saja, mari kita tunggu dan lihat. Pada saat ini, suara tertahan terdengar di langit. Siapa kamu? Raungan marah terdengar dari setetes esensi darah. Apakah kau tahu harga yang harus dibayar untuk menyinggung istana 100 dewa? Tanda seru petik 2. Wei Ying mengabaikannya dan melingkarkan lengan rampingnya di tubuh Ye Chen. Dia merasa kasihan padanya. Tiba-tiba, Wei Ying melihat setetes esensi darah, dan langit berubah warna. Udara dingin terasa menindas saat suaranya yang jernih mengguncang 9 langit. Istana 100 dewa. Bagaimana dengan sekte sampah itu? Puluhan ribu tahun yang lalu,
leluhur tua Istana 100 Dewa harus berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali kepada kepala istana sekte kita. Puluhan ribu tahun telah berlalu sejak saat itu, tetapi apakah kau pikir kau berhasil menjadi lebih kuat? Jangan menipu dirimu sendiri. Begitu dia mengatakan itu, hantu yang terbentuk oleh setetes esensi darah itu menjadi marah, dan bahkan orang-orang dari Istana Pedang Segudang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dari mana wanita ini berasal? Dalam hal senioritas, bahkan leluhur tua Istana 100 Dewa harus bersujud. Ini adalah tingkat otoritas yang hanya dimiliki oleh sekte-sekte terkemuka yang ada di zaman kuno. Hantu esensi darah memindai Wei Ying, tetapi tidak dapat melacak asal-usulnya. Siapa sebenarnya kamu? Tanyanya tanpa sadar. Wei Ying tidak menjawab. Dia memejamkan mata dan pedang es tiba-tiba terbentuk di tanah, yang langsung membesar menjadi setinggi 10.000 kaki. Pedang itu membawa hawa dingin yang tak berujung saat melesat menuju tetesan esensi darah. Kamu menargetkan salah satu milikku, jadi aku akan membuatmu membayar harganya. Pada saat ini, hanya suara Wei Ying yang bisa didengar. Merasakan bahaya, hantu esensi darah tidak lagi ragu-ragu dan berubah menjadi pedang darah. Pedang darah itu juga setinggi 10.000 kaki. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan pada saat ini. Meskipun kekuatan ini ditekan oleh formasi, itu masih sangat menakutkan. Tidak peduli siapa kamu, karena kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu lakukan, kamu akan mati di sini hari ini. Pedang darah itu dilalap api, dan dunia tampaknya telah berubah menjadi lautan api. Itu seperti binatang buas yang menyala-nyala yang ingin melahap segalanya. Ahli itu mengira api akan melelehkan pedang es, tetapi itu sia-sia. Dalam sekejap, dunia membeku, termasuk apinya. Pedang esensi darah juga melayang di udara. Tidak mungkin. Hantu esensi darah itu mengeluarkan seruan kaget. Ahli itu tidak pernah menyangka bahwa kekuatannya benar-benar akan dibekukan. Tiba-tiba, sebuah suara bergema. Sudah kubilang kau akan membayar harganya karena menyentuh salah satu milikku. Dan harga ini bukan hanya setetes esensi darah ini. Tubuh utamamu juga harus membayar harganya. Aku adalah penguasa istana Juehan. Hancurkan. Wei Ying, yang menggendong Ye Chen, muncul di depan hantu esensi darah dan mengarahkan jarinya ke arahnya. Hantu esensi darah itu meledak dalam sekejap, dan semua jejaknya menghilang. Gelombang energi tak berujung menelan semua yang ada di langit, tetapi itu tidak memengaruhi wanita itu, seolah-olah dia benar-benar terpisah dari alam fana. Ini adalah pengumumannya kepada dunia bahwa istana Juehan telah kembali. Bab 1762, tidak sekarang. Serangan Wei Ying terlalu mengerikan. Bahkan menyebabkan wajahnya di balik cadar menjadi sedikit pucat. Seluruh langit berubah warna karena serangan ini. 1 detik. Titik. 2 detik. 3 detik. Kabut es menghilang, dan langit dipenuhi dengan kepingan salju, seolah-olah itu menandakan kedatangan istana Juehan. Tetesan esensi darah dan pedang darah di langit tiba-tiba retak, dan kemudian dengan suara keras, pedang itu hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang dari Istana Pedang Segudang membelalakkan mata mereka. Salah satu ahli terkemuka dari Istana 100 Dewa telah ditangani seperti itu. Meskipun kekuatan yang terkandung dalam setetes esensi darah kurang dari 1% dari tubuh utamanya, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh ahli alam penciptaan biasa atau bahkan alam aperture bintang. Namun, wanita yang muncul entah dari mana ini dengan mudah menangani hantu esensi darah. Dari mana dia berasal? Bagaimana mungkin Ye Chen, yang datang dari alam bela diri tingkat rendah, menerima dukungan dari ahli yang begitu kuat? Dewa Surgawi Raging Flame menatap tetua King Jian dengan penuh tanya, yang menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, aku belum pernah mendengar ahli sekuat itu mendukung Ye Chen. Kesengsaraan Ye Chen datang satu demi satu, tetapi wanita misterius ini tidak melakukan apapun sampai sekarang. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya wanita misterius ini campur tangan. Dari apa yang aku tahu, Ye Chen memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Bulan Mistik. Fondasi Sekte Bulan Mistik di benua Lingwu tidak lemah. Meskipun mereka tidak sekuat kita, mereka masih merupakan eksistensi yang setara dengan Istana 100 Dewa di zaman kuno. Hanya saja mereka telah menurun sejak saat itu. Mungkinkah wanita ini dari Sekte Bulan Mistik? Dewa Surgawi Raging Flame menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar itu. Aura yang dipancarkannya bukan dari teknik kultivasi milik Sekte Bulan Mistik. Sebaliknya, itu tampaknya merupakan tabu di benua Lingwu, Juehan, lupakan saja, itu seharusnya tidak mungkin.
Istana Juehan telah lama menghilang. Tidak mungkin ada yang selamat. Selain itu, warisan Istana Juehan juga telah menghilang, jadi aku tidak boleh terlalu memikirkannya. Ye Chen menyebutkan sebelumnya bahwa untuk menyelesaikan krisis sekte, kita perlu mencari sekutu. Formasi terlarang kita tidak akan bertahan lama, jadi jika kekuatan di balik wanita ini bersekutu dengan kita, mereka harus memberikan kekuatan pencegah. Itu bukan pilihan yang buruk. Namun, pihak lain tidak ada hubungannya dengan kita. Mengapa dia membantu kita? Pada saat ini, semua orang dari Istana Pedang Segudang terdiam. Di langit, hantu esensi darah hancur, dan semuanya kembali normal. Wei Ying perlahan turun dengan Ye Chen di tangannya. Dia menatap wajah Ye Chen dan tersenyum. Namun, dengan sangat cepat, sikap dinginnya kembali. Dia berbalik dan menatap orang-orang dari Istana Pedang Segudang. Aku ingin membawanya pergi. Dia sangat berbakat dan punya potensi besar. Dia seharusnya tidak ikut campur dalam masalah antara sekte Anda dan pasukan teratas lainnya. Cederanya sangat serius. Juga, sejak awal, Anda membiarkan seorang anak dari alam kekacauan purba menanggung semuanya. Apakah Anda tidak malu? Pada titik ini, semua orang dari Istana Pedang Segudang merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Siapa yang mengira bahwa wanita misterius ini akan begitu protektif terhadap Ye Chen? Namun, pihak lain benar. Hampir semua orang yang hadir di sini lebih kuat dari Ye Chen, tetapi dialah yang telah berjuang dan memikul nasib sekte sendirian. Ini terlalu berlebihan. Tentu saja, alasan terbesarnya adalah bahwa mereka tidak punya pilihan dalam masalah ini. Semua orang terluka, dan mereka harus mempertahankan formasi. Ye Chen sangat sentimental. Aku tahu itu, Wei Ying melanjutkan, menyapu pandangannya ke kerumunan. Selain itu, aku tahu bahwa Anda memiliki kesulitan Anda sendiri. Tapi aku tidak suka dia terlibat dalam masalah ini. Setelah mengatakan itu, Wei Ying mengulurkan tangannya dan sebuah batu 7 warna terbang keluar dari lengan bajunya. Ketika Dewa Api mengamuk melihat batu itu, napasnya menjadi cepat. Ini sebenarnya adalah batu asal. Selain itu, energi yang terkandung di dalamnya sangat besar. Selama mereka memiliki batu asal ini, formasi mereka akan dapat bertahan lebih lama. Namun, mengapa wanita misterius ini memberi mereka barang yang begitu berharga? Begitu Dewa Api mengamuk mengangkat kepalanya, suara dingin Wei Ying bergema, batu asal ini cukup untuk mempertahankan formasi Anda untuk waktu yang lama. Selama waktu ini, saya harap Ye Chen tidak akan ikut campur dalam perselisihan antara Anda dan berbagai faksi. Beri Ye Chen cukup waktu untuk tumbuh. Tunggu sampai dia mencapai alam integrasi Dao atau alam penciptaan. Dia pasti akan mampu menghadapi musuh saat itu. Saya ingin tahu, bisakah Anda bertahan sampai hari itu? Dewa Api mengamuk sedikit tertegun. Meskipun dia tidak menyukai nada bicara gadis misterius itu, dia mengangguk dengan serius. Dengan batu asal ini, ditambah dengan pemulihan kita ke kondisi puncak, kita secara alami akan mampu bertahan sendiri. Baiklah, Wei Ying melemparkan botol giok dan berkata, ini disebut cairan giok 9 misterius. Kamu seharusnya pernah mendengarnya, kan? Itu lebih dari cukup untuk memulihkan kekuatanmu. Meskipun kejayaan Istana Pedang Segudang akan memudar di masa mendatang, aku harap kamu dapat kembali ke puncakmu. Dengan itu, Wei Ying dan Ye Chen menghilang dari istana. Semua orang menatap botol giok itu dengan kaget. Cairan giok 9 misterius. Itu adalah obat penyembuhan terbaik yang tak ternilai. Dari sekte mana wanita misterius ini berasal? Dewa Api mengamuk memandang ke arah di mana Wei Ying menghilang dengan sedih dan menghela napas panjang. Identitas wanita ini tidak terduga, dan dia sangat peduli dengan Ye Chen. Saya khawatir prestasi Ye Chen di masa depan akan lebih mengerikan dari yang saya kira sebelumnya. Mungkin pasangan ini dapat mengubah nasib benua Lingwu di masa depan. Pada saat yang sama, di Istana 100 Dewa. Sebuah istana megah yang menembus awan. Di aula, seorang lelaki tua berjubah hitam duduk di atas tahta. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya. Di bawah aula, banyak murid dan tetua duduk bersila. Tiba-tiba, lelaki tua berjubah hitam itu membuka matanya, dan ekspresi mengerikan muncul di wajahnya. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah dan tingkat kultivasinya anjlok. Siapa itu? Siapa yang berani menghancurkan hantu esensi darahku dan menurunkan tingkat kultivasiku? Aku akan menemukanmu bahkan jika kita harus mencabut setiap sekte di benua Lingwu. Raungannya yang marah bergema di aula dan menembus awan.
Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, di kaki Sekte Bulan Mistis. Wei Ying, yang mengenakan kerudung, perlahan menurunkan Ye Chen. Dia mengulurkan tangannya yang ramping dan sebuah pil muncul di tangannya. Dia dengan lembut memasukkannya ke dalam mulut Ye Chen. Kemudian, dia membentuk segel tangan dan menepuk dada Ye Chen. Energi spiritual yang tak terbatas mengelilingi tubuh Ye Chen dan luka-lukanya sembuh sedikit demi sedikit. Wei Ying menatap Ye Chen. Senyum muncul di wajah dinginnya. Kamu benar-benar bodoh. Kamu jelas hanya seorang kultivator alam kekacauan primordial tingkat ketiga, namun kamu berani melawan tiga kekuatan teratas. Tanpa formasi istana pedang segudang, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Namun, di seluruh benua Lingwu, hanya orang bodoh sepertimu yang berani melakukan hal seperti ini. Kamu memiliki lebih banyak rahasia daripada aku. Aku percaya bahwa kamu akan berdiri di puncak benua Lingwu suatu hari nanti, tetapi tidak sekarang. Wei Ying menatap Ye Chen. Senyum muncul di wajahnya yang dingin. Kau benar-benar bodoh. Kau jelas hanya seorang kultivator alam primordial chaos tingkat ketiga, namun kau berani melawan tiga kekuatan teratas. Tanpa formasi istana Myriad Swords, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Namun, di seluruh benua Lingwu, hanya orang bodoh sepertimu yang berani melakukan hal seperti ini. Kau memiliki lebih banyak rahasia daripada aku. Aku percaya kau akan berdiri di puncak benua Lingwu suatu hari nanti, tetapi tidak sekarang. Wei Ying menatap Ye Chen. Senyum muncul di wajahnya yang dingin. Kau benar-benar bodoh. Kau jelas hanya seorang kultivator alam primordial chaos tingkat ketiga, namun kau berani melawan tiga kekuatan teratas. Tanpa formasi istana Miria menyelamatkanmu. Namun, di seluruh benua Lingwu, hanya orang bodoh sepertimu yang berani melakukan hal seperti ini. Kau memiliki lebih banyak rahasia daripada aku. Aku percaya kau akan berdiri di puncak benua Lingwu suatu hari nanti, tetapi tidak sekarang. Bab 1763, kembali ke Sekte Bulan Mistik. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah menjadi lebih kuat. Sekte Bulan Mistik adalah tempat terbaik untukmu saat ini. Aku telah memperoleh sebagian dari ingatan orang itu, dan dengan demikian menyadari asal-usul Sekte Bulan Mistik. Ada lebih banyak hal tentang sekte itu daripada yang terlihat. Lagi pula, bagaimana mungkin kekuatan yang dapat melindungi tablet reinkarnasi menjadi sederhana? Wei Ying tampaknya berbicara pada dirinya sendiri. Wei Ying menatap wajah Ye Chen. Tiba-tiba, dia membungkuk dan mendekati wajah Ye Chen. Tepat saat bibir merahnya kurang dari 1 sentimeter dari Ye Chen, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari belakang. Kepala istana, kita harus berangkat. Orang yang berbicara adalah gadis pelayan Wei Ying, Bai. Mendengar keributan itu, Wei Ying segera bangkit. Wajahnya di balik kerudung memerah. Apa? Mata Wei Ying dipenuhi dengan kepanikan. Dengan punggungnya menghadap Bai, dia bertanya dengan dingin, kapan kau tiba? Apa? Bai tidak menyadari ekspresi aneh Wei Ying. Dia menjawab, kepala istana, bukankah kau memintaku untuk menunggumu di Sekte Bulan Mistik? Bai melirik Ye Chen, rasa ingin tahunya tumbuh. Kepala istana, apakah pria ini sangat penting bagimu? Mengapa kau membantunya berkali-kali? Wei Ying mendengus. Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kau tanyakan. Apakah kau mengerti? Bai menjulurkan lidahnya sebagai jawaban. Pada saat ini, Wei Ying mendengar keributan dari Sekte Bulan Mistik. Dia melirik Ye Chen dan meninggalkan sederet kata di pohon raksasa di samping Ye Chen. Setelah melakukan semua ini, dia berjalan ke arah tertentu. Bai, ayo pergi. Meskipun aku telah memperoleh warisan, aku tidak dapat mengembalikan sekte ke masa kejayaannya kecuali istana Juehan dibangun kembali. Kita memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan. Ada juga orang-orang yang menghancurkan istana Juehan. Aku akan mencabut mereka satu per satu. Begitu dia selesai berbicara, Wei Ying dan Bai menghilang dari tempat mereka seolah-olah mereka tidak pernah ada. Beberapa detik kemudian, seorang gadis cantik berbaju merah datang dari sekte. Itu Zining. Ketika Zining melihat Ye Chen yang tidak sadarkan diri, dia tercengang. Dia bergegas mendekat dan mengarahkan jarinya ke dahi Ye Chen. Baru saat itulah Ye Chen membuka matanya. Ketika dia melihat Zining, matanya menyipit. Kakak senior, mengapa aku di sini? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu, Zining mengerutkan kening. Jika aku tidak merasakan bahwa barang yang kuberikan padamu ada di kaki gunung, aku tidak akan datang ke sini. Apakah kamu sudah selesai mengurusi masalahmu? Ye Chen menggelengkan kepalanya.
Dia mencoba yang terbaik untuk mengingat kembali pemandangan di istana, tetapi dia hanya bisa mengingat semuanya sebelum dia pingsan. Dia melihat tubuhnya sendiri. Sebenarnya tidak ada luka. Adik junior, sebenarnya ada kata-kata di pohon ini, kata Zining dengan heran. Ye Chen mengikuti garis pandang Zining dan tatapannya tertuju pada pohon itu. Krisis Istana Pedang Segudang sudah berakhir. Jangan khawatir. Yang perlu kau lakukan adalah melangkah di jalan menuju surga. Jalan menuju surga harus dimulai dari kolam surga Sekte Bulan Mistis. Ye Chen tahu bahwa kata-kata ini mungkin ditulis oleh orang yang menyelamatkannya. Mengenai siapa pihak lain itu, ingatannya agak kabur. Sepertinya seorang wanita. Kakak senior, apa yang harus saya lakukan sekarang? Ye Chen bertanya, sudah lama sekali. Apakah saya gagal? Ujian seharusnya sudah berakhir sejak lama. Long Xuan seharusnya sudah menjadi murid sejati sekarang. Zining memutar matanya ke arah Ye Chen. Anda masih punya keberanian untuk bertanya tentang itu. Namun, untuk beberapa alasan, Master Sekte benar-benar memberitahu publik bahwa ada masalah dengan waktu dan semuanya tertunda. Hasil ujian tidak diumumkan dan pertemuan warisan untuk memutuskan murid tidak diadakan, sepertinya Anda masih memiliki kesempatan. Yang aneh adalah bahwa beberapa menit yang lalu, Master Sekte mengatakan bahwa pertemuan warisan akan dimulai hari ini, kedatangan Anda terlalu kebetulan. Ye Chen tercengang. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya Chang Ye telah menunda segalanya hanya untuk Ye Chen. Pada saat yang sama, berita tentang kembalinya Ye Chen menyebar ke seluruh Sekte Bulan Mistik. Di sebuah paviliun tertentu di Sekte Bulan Mistik, wajah Zhao Ping menjadi gelap, dan kemarahan membara di dalam hatinya. Dia berharap Ye Chen tidak akan kembali ke Sekte Bulan Mistik, tetapi dia melakukannya. Di depannya berdiri seorang pria jangkung dan tampan. Pria itu berkata dengan hormat, Tuan, harap tenang. Saya tidak menyangka Ye Chen akan kembali saat ini. Selain itu, pertemuan warisan akan diadakan hari ini. Pertemuan warisan adalah upacara untuk mempromosikan murid sekte dalam dan untuk diterima oleh sesepuh sekte atau sesepuh agung sebagai murid. Ekspresi Zhao Ping sekelam arang. Juniornya, Zhao Feng, praktis lumpuh, sementara pelakunya, Ye Chen, akan segera menjadi murid sejati. Bagaimana dia bisa menerima ini? Namun, dia sudah menekan Master Sekte sekali. Setelah Ye Chen menyelesaikan misi percobaan yang hampir mustahil, jika dia terus membuat masalah, dia takut akan mendatangkan murka Master Sekte. Selain itu, Istana Pedang Segudang datang mencari Ye Chen hari itu. Identitas dan status kecil ini sekarang tidak jelas dan tidak pasti. Dia bahkan menduga bahwa penundaan pertemuan warisan adalah karena Chang Ye mempertimbangkan keinginan Istana Pedang Segudang. Memikirkan hal ini, Zhao Ping menghela nafas. Dia menarik pria tampan di depannya dan berkata, Yan, apakah kita benar-benar akan melepaskan bocah dari bidang bela diri tingkat rendah ini? Aku tidak bisa menerima ini. Zhao Ping benar-benar bersikap genit terhadap pria tampan ini. Nada bicaranya yang sok dan ekspresi malu-malu di wajahnya yang montok membuat orang ingin muntah. Namun, pria tampan di depannya tetap tenang. Dia dengan lembut menepuk punggung Zhao Ping dan berkata, Tuan, orang ini mengambil risiko yang sangat besar untuk lulus ujian. Mungkinkah dia juga akan berpartisipasi dalam ujian murid rahasia yang akan datang? Seharusnya begitu, Zhao Ping mengangguk. Tiba-tiba, matanya berbinar. Zhou Yan tersenyum. Sebelumnya, meskipun aku tidak lulus ujian murid rahasia, aku tidak pulang dengan tangan kosong. Aku punya beberapa ide yang bisa kita pertimbangkan. Zhao Ping sangat gembira. Dia memeluk Zhou Yan dengan erat. Itu bagus. Aku tahu kamu pasti punya cara untuk menyelesaikan ini, Yan. Merupakan kehormatan bagiku untuk dapat berbagi kekhawatiran guru, kata Zhou Yan. Baiklah, guru, sudah waktunya bagimu untuk menghadiri pertemuan. Zhao Ping dengan enggan melepaskan Zhou Yan dan mengedipkan mata padanya. Zhou Yan hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Zhao Ping meninggalkan paviliun dengan sangat cepat. Saat Zhao Ping pergi, Zhou Yan tiba-tiba muntah. Dia menatap ke arah Zhao Ping pergi dengan kebencian yang luar biasa. Wanita gemuk terkutuk, suatu hari aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Demi naik pangkat di Mystic Moon Sect, dia sudah mengorbankan banyak hal, bahkan tubuhnya sendiri. Meski dia sangat menghormati Zhao Ping di depannya, Zhou Yan selalu ingin membunuhnya. Ye Chen. Dia merenung sejenak. Maaf,
Aku tidak punya pilihan selain mengorbankanmu agar wanita terkutuk ini lebih percaya padaku. Bab 1764, Pertemuan Warisan, Bagian 1. Wajah Zhou Yan tiba-tiba menampakkan senyum gila. Segala sesuatu dan semua orang akan menjadi batu loncatannya. Suatu hari, dia akan menjadi Master Sekte Mistik Moon Sect. Pada saat ini, di aula utama tempat Ye Chen menerima ujian, sebagian besar tetua mistik Moon Sect sudah hadir, termasuk Zhao Ping. Pada saat ini, Ye Chen dan Long Xuan sama-sama berdiri di aula utama. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Ye Chen terkejut menemukan bahwa Long Xuan juga telah menerobos. Dia sekarang adalah ahli alam integrasi Dao tahap akhir. Tampaknya dia bukan satu-satunya yang telah membuat langkah maju. Kakak Ye, jika aku tidak mendengar dari kakak senior Zining bahwa kamu baik-baik saja, aku akan khawatir kamu telah meninggal dalam ujian itu, kata Long Xuan. Ye Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Chang Ye menatap Ye Chen dalam-dalam. Kemudian, dia menyapu pandangannya ke seluruh aula dan berkata, waktu yang baik telah tiba. Pertemuan warisan dengan ini dimulai. Saat dia selesai berbicara, sebuah mural di belakang Chang Ye tiba-tiba bersinar terang. Sosok dengan aura yang menjulang tinggi dan martabat yang tak tertandingi, tampaknya tak terkalahkan, muncul. Namun, hanya bagian belakang sosok itu yang terlihat. Ye Chen menatap sosok itu dan hatinya bergetar. Aura yang dipancarkan sosok ini menakutkan, dan membuat semua orang yang melihatnya memiliki keinginan untuk menyembah sosok itu. Chang Ye berbalik dan menghadap sosok yang menjulang tinggi itu. Dia berkata dengan nada serius dan hormat, Ye Chen, Long Xuan, yang merupakan murid sekte dalam dari Mystic Moon Sect, memberi hormat kepada Ancestral Master. Saat dia berbicara, dia berlutut di depan sosok itu. Ini adalah bagian belakang Ancestral Master Mystic Moon Sect. Ketika Ye Chen dan Long Xuan melihat ini, mereka segera membungkuk kepada sosok itu. Ye Chen memiliki rasa memiliki terhadap Mystic Moon Sect sekarang dan memperlakukannya sebagai rumahnya sendiri. Sudah sepantasnya dia memberi penghormatan kepada pendiri sekte tersebut. Chang Ye berbicara lagi, saya adalah Master Sekte ke-320 dari Mystic Moon Sect, Chang Ye. Dia adalah leluhur Cheng Bing. Murid-murid inti adalah Long Xuan dan Ye Chen. Mereka memiliki bakat dan temperamen yang luar biasa. Sekarang, kalian akan menjadi murid sejati Mystic Moon Sect dan akan diajari oleh para tetua atau tetua agung. Semoga leluhur master melindungi kalian semua. Mengikuti kata-kata Chang Ye, sosok itu menoleh sedikit dan melirik Ye Chen dan Long Xuan. Baik Long Xuan maupun Ye Chen merasakan rasa takut yang tidak dapat dijelaskan saat ini terjadi. Chang Ye mengangkat kepalanya dan menatap bagian belakang leluhur Master Mystic Moon Sect. Saat dia melihat sosok itu tampak mengangguk sedikit, dia menghela napas lega. Dia berdiri dan mengumumkan dengan keras, Long Xuan dan Ye Chen, kalian secara resmi adalah murid sejati Mystic Moon Sect. Saat Chang Ye berbicara, sosok itu tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap hijau yang mengelilingi Ye Chen dan Long Xuan. Seketika, Ye Chen dan Long Xuan merasa segar kembali, dan seolah-olah ada sesuatu yang muncul di benak mereka. Saat berikutnya, asap hijau kembali ke mural. Ye Chen sedikit terkejut, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa merasakan apapun dari mural itu. Divine Deity Bistamer juga terguncang oleh keributan itu. Dia merasakan sesuatu dan berkata kepada Ye Chen, berhentilah mencari. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, kamu tidak akan menemukan apapun. Keberuntunganmu tidak buruk. Pendiri Sekte Bulan Mistik seharusnya sudah naik. Baru saja, dia memberikan berkah Dao Agung kepadamu dan Long Xuan. Berkah ini akan memungkinkan orang yang menerimanya untuk menerima jejak perlindungan dari Dao Agung. Namun, terkadang, itu bisa memiliki efek ajaib. Selain itu, jejak auranya juga telah tertinggal di benakmu, yang bermanfaat bagi kultivasi dan perlindungan kemauan spiritualmu. Ye Chen merasa lega ketika mendengarnya. Chang Ye berbalik dan tersenyum pada Ye Chen dan Long Xuan. Ya, Master Sekte. Ye Chen dan Long Xuan menjawab serempak. Setelah mereka berdua berdiri, Chang Ye menoleh ke arah para tetua yang hadir. Ye Chen dan Long Xuan akan menjadi murid sejati sekte kita. Apakah ada tetua yang keberatan? Saat dia berbicara, tatapannya berhenti sejenak pada Zhao Ping. Zhao Ping tanpa ekspresi dan duduk di sana dengan dingin. Dia tidak berniat berbicara. Dia tahu bahwa Chang Ye hanya bertanya setelah memberitahu guru leluhur, yang berarti tidak ada yang bisa membantahnya. Chang Ye melihat sekeliling. Melihat tidak ada yang berbicara,
dia melanjutkan. Baiklah kalau begitu, Long Xuan, datanglah ke sisiku. Long Xuan berjalan ke sisi Chang Ye. Apakah ada tetua yang tertarik untuk menerima Long Xuan sebagai murid? Tanya Chang Ye. Pada saat ini, meskipun Long Xuan berusaha keras untuk tetap tenang, dia masih menatap para tetua dengan ekspresi gugup. Aku bersedia menerima anak ini sebagai muridku, seorang tetua dengan rambut putih dan wajah muda berkata sambil tersenyum. Dia berdiri, tubuhnya samar-samar memancarkan aura misterius. Kultivasinya mengerikan, dan dia adalah ahli alam Star Aperture. Ada juga murid yang baik dan yang buruk. Biasanya, para tetua alam Star Aperture hanya akan menerima murid dengan bakat luar biasa. Sedangkan untuk murid sejati yang sedikit lebih lemah, mereka hanya akan diterima oleh tetua alam creation. Status mereka di Mystic Moon Sect akan sedikit lebih rendah daripada murid-murid para tetua alam Star Aperture. Melihat ini, wajah Long Xuan berseri-seri. Namun, tepat saat tetua itu hendak berjalan menuju Long Xuan, dua suara tiba-tiba terdengar. Kakak senior Qin, harap tunggu. Seorang pria parubaya berambut hitam dengan mata biru juga berdiri. Saya, Zhuge Yang, juga ingin mengajar anak ini. Qin tua, tunggu. Anak ini lebih cocok berada di bawah pengawasanku. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya berotot yang tingginya hampir 2,5 meter. Matanya berwarna emas, dan yang paling aneh adalah aura yang dipancarkannya mirip dengan Long Xuan. Tetua ini tampaknya memiliki sedikit garis keturunan naga banjir. Adik muda Zhuge, Jiao tua, kau juga menyukai anak ini. Tetua Qin tercengang. Jiao tua masih baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka memiliki garis keturunan yang sama. Mengapa Zhuge yang juga tertarik pada Long Xuan? Namun, tetua Qin belum duduk. Dia tidak berniat menyerah untuk menerima Long Xuan sebagai muridnya. Mereka bertiga menatap Long Xuan, tanpa ada niat untuk mundur. Terlebih lagi, ketiganya adalah ahli alam Star Aperture. Tetua Jiao menyilangkan tangannya saat melihat ini. Aku tidak ingin membuat keributan besar, tetapi garis keturunanku adalah yang paling dekat dengan anak ini. Mengapa kau bertengkar denganku memperebutkannya? Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya ke Long Xuan. Nak, kau tahu siapa yang harus dipilih, kan? Long Xuan menatapnya kosong dan hendak menjawab ketika Chang Ye meletakkan tangannya di bahunya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, memberi isyarat agar dia menunggu. Elder Zhuge menjawab, kakak senior Jiao, hanya karena garis keturunan kalian mirip bukan berarti kalian yang paling cocok. Mata biru surgawiku bekerja tanpa memandang garis keturunan, dan bakat bawaan Long Xuan serta energi yin dan yang sangat harmonis. Dia sangat cocok untuk mengolah teknikku. Elder Qin tersenyum, kakak muda Zhuge, kalau begitu, Long Xuan seharusnya lebih cocok untuk teknikku. Selain energi yin dan yang, energi naga dalam garis keturunannya membuatnya sangat cocok untuk teknikku. Long Xuan, elder mana yang ingin kau jadikan gurumu? Tanya Chang Ye. Jangan khawatir, ikuti saja apa yang hati dan pikiranmu katakan. Selain energi yin dan yang, energi naga dalam garis keturunannya membuatnya sangat cocok untuk teknikku. Long Xuan, tetua mana yang bersedia kau jadikan gurumu? Tanya Chang Ye. Jangan khawatir, ikuti saja apa kata hati dan pikiranmu. Selain energi yin dan yang, energi naga dalam garis keturunannya membuatnya sangat cocok untuk teknikku. Long Xuan, tetua mana yang bersedia kau jadikan gurumu? Tanya Chang Ye. Jangan khawatir, ikuti saja apa kata hati dan pikiranmu. Bab 1765, Pertemuan Warisan, Bagian 2. Tatapan Long Xuan menyapu ketiga tetua sebelum akhirnya tertuju pada tetua Jiao. Lagi pula, yang paling dibanggakannya adalah garis keturunannya. Wajah tetua Jiao berseri-seri ketika melihat ini. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya menemukan seorang murid dengan bakat yang cukup, dan garis keturunan yang sangat mirip dengannya. Dia telah memutuskan untuk menjadikan Long Xuan sebagai murid terakhirnya dan membesarkannya dengan segala yang dimilikinya. Jiao kecil, aku juga tertarik pada anak ini, kata suara tua namun berwibawa dari luar aula. Ye Chen terkejut. Siapa orang ini? Berani menyapa seorang tetua alam Star Aperture seperti itu? Mungkinkah, bukan hanya tetua Jiao, tetapi semua orang yang hadir memiliki perubahan ekspresi ketika mereka mendengar ini. Mereka membungkuk hormat ke arah sumber suara dan berkata, "Salam, Tetua Agung." Pada saat ini, dua suara datang dari luar aula. Orang yang berbicara adalah seorang tetua yang lebih tinggi dari tetua Jiao. Meskipun dia memiliki rambut putih,
dia tampak berusia 40-an atau 50-an. Dia mengenakan pakaian mewah dan sangat mulia dan bermartabat. Di sampingnya ada seorang lelaki tua kurus dan tampak biasa dengan punggung membungkuk dan tangan di belakang punggungnya. Namun, auranya penuh dengan misteri. Ye Chen menatap tetua agung yang telah berbicara. Matanya menyipit. Ada tanda naga di dahi tetua agung. Selain itu, auranya mirip dengan Long Xuan. Ini adalah, Ye Chen menatap lelaki tua itu dengan tidak percaya. Dewa Surgawi Penjinak Binatang berkata, garis keturunan orang ini begitu murni sehingga dia tidak bisa dianggap manusia lagi. Salah satu orang tuanya seharusnya adalah iblis. Dia setengah iblis. Mungkinkah dia memiliki garis keturunan Dewa Naga? Ye Chen bertanya. Dewa Roh Penjinak Binatang berkata, sayangnya tidak. Namun, garis keturunan yang dimilikinya juga sangat kuat. Apa yang diwarisinya dapat disebut darah naga. Meskipun dia bukan naga sejati, garis keturunannya jauh lebih kuat daripada naga banjir biasa. Dengan kata lain, dia mewarisi garis keturunan tertinggi dari naga banjir. Namun, orang-orang ini tidak cocok untuk menjadi gurumu. Kamu memiliki garis keturunan reinkarnasi, dan mereka tidak dapat merasakannya. Namun, dalam hal potensi dan garis keturunan, tidak ada seorang pun di seluruh benua Lingwu yang dapat dibandingkan denganmu. Tetua Agung setengah iblis berjalan ke Long Xuan dan memeriksanya sejenak sebelum tersenyum. Namaku Long Yitian. Garis keturunanmu tidak buruk. Meskipun kemurniannya sedikit kurang, ia memiliki potensi besar. Bagaimana? Apakah kamu bersedia menjadi muridku? Napas Long Xuan tersendat. Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan tahu manfaat menjadi murid seorang tetua agung. Status para tetua agung bahkan mungkin lebih tinggi daripada Master Sekte. Namun, Long Xuan masih melirik tetua Jiao. Bagaimanapun, dia sudah memutuskan untuk bergabung dengan tetua Jiao. Mengubah pikirannya sekarang agak tidak adil bagi yang terakhir. Anak bodoh, karena tetua agung telah menyukaimu, apakah kau masih membutuhkan aku untuk mengajarimu bagaimana memilih? Tatapan tetua Jiao menghangat saat dia tersenyum. Bagaimana aku bisa setara dengan tetua agung? Selain itu, aku juga menerima bimbingan tetua agung saat itu, jadi aku dapat dianggap setengah muridnya. Ya, Long Xuan tidak ragu lagi. Dia membungkuk hormat kepada Long Yitian. Muridmu bersedia. Baiklah, baiklah. Kembalilah bersamaku, Long Yitian tertawa. Setelah mengatakan itu, dia membawa Long Xuan pergi. Pria tua berpenampilan polos yang datang bersamanya melirik Ye Chen dan bertanya, Nak, apakah kau bersedia menjadikan aku sebagai gurumu? Nada suaranya agak tidak sabar. Bagaimanapun, garis keturunan Long Xuan dapat ditemukan oleh para ahli. Adapun garis keturunan reinkarnasi Ye Chen, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak memenuhi syarat untuk menemukan keberadaannya. Ye Chen tercengang. Sebelum dia sempat berkata apa-apa, Zining berkata, Guru, tentu saja dia bersedia. Terima saja dia. Saat kamu sedang mengurusi masalahmu, guruku keluar dari pengasingan. Mengenai benda itu, jangan sebutkan di sini, bisiknya kepada Ye Chen. Benda ini tentu saja merujuk pada tablet reinkarnasi. Ye Chen melirik Zining dan sedikit terdiam. Orang ini adalah guru Zining. Namun, sepertinya dia tidak begitu bersedia menerima Ye Chen sebagai muridnya. Orang tua itu mengangguk tanpa ekspresi dan menatap Ye Chen lagi. Bakatmu tidak buruk. Kamu cukup baik untuk menjadi muridku. Namun, aku tidak suka membuang-buang waktuku dengan hal-hal yang tidak penting, jadi ini untukmu. Kamu bisa melewatkan upacara pemuridan. Mulai sekarang, kamu adalah murid Bai Zentang. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan melemparkan sesuatu ke Ye Chen. Kemudian, dia tiba-tiba tersenyum ramah dan berjalan menuju Zining. Gadis kecil, ayo pergi. Ayo memancing bersama guru. Baiklah, pertemuan warisan sudah selesai. Semua orang boleh pergi sekarang. Chang Ye tersenyum. Sambil berbicara, dia menepuk bahu Ye Chen yang masih linglung. Tetua Agung Bai dingin di luar, tetapi hangat di dalam. Dia juga sangat protektif terhadap orang-orangnya sendiri. Meskipun dia tidak mudah menerima murid, karena dia sudah menerimamu sebagai muridnya, dia tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ye Chen tercengang, bukan karena sikap Bai Zentang, tetapi karena apa yang telah diberikannya. Melihat potongan logam kecil di tangannya, mata Ye Chen dipenuhi dengan keinginan, ini adalah logam Gengjin. Selain itu adalah logam Gengjin kualitas tertinggi dan kelas atas. Bahkan, saat dia mendapatkan logam Gengjin,
mata iblis hampir keluar. Ketika dia mendengar ini, dia menyingkirkan logam Gengjin dan tersenyum pada Chang Ye. Jangan khawatir, Master Sekte. Aku mengerti. Chang Ye mengangguk dan berkata, baiklah, kamu bisa kembali dulu. Seseorang akan membawamu ke kediamanmu. Beberapa barang yang telah disiapkan sekte untuk murid sejati telah ditempatkan di kediamanmu. Ya, Master Sekte, Ye Chen berjalan keluar dari aula dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk menyerap sepotong logam Gengjin ini. Pada saat yang sama, dia bertanya dengan bingung, penjinak binatang Dewa Surgawi, bagaimana dia? Penjinak binatang Dewa Surgawi berkata, ada sesuatu yang lebih dari orang tua ini daripada yang terlihat. Jelas bahwa dia memberimu logam Gengjin karena dia bisa merasakan energi Gengjin di tubuhmu. Namun, jika kamu ingin sepenuhnya memurnikan logam Gengjin berkualitas tinggi seperti itu, kamu hanya bisa melakukannya sedikit demi sedikit. Itu tidak akan secepat itu. Ye Chen baru saja berjalan ke aula utama ketika seorang pemuda berjubah emas berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Itu adalah Meng Xingyun, yang telah menyelamatkannya selama persidangan di pulau itu. Kakak senior Meng. Ye Chen menangkupkan tangannya. Meng Xingyun tersenyum. Kakak bela diri junior Ye, Tetua Agung Bai tidak pernah menerima murid, tetapi dia benar-benar menerimamu sebagai muridnya. Sungguh mengejutkan. Ayo pergi, aku akan membawamu ke kediamanmu. Dia tidak pernah menerima murid. Ya, kata Meng Xingyun. Kudengar Tetua Agung Bai tidak menerima murid lagi sejak kakak senior Luo meninggal. Namun, itu sudah lama sekali. Aku tidak begitu yakin. Ye Chen mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut. Tanda tanya. Bab 1766, Jalan Menuju Surga. Segera, dipimpin oleh Meng Xingyun, Ye Chen tiba di sebuah rumah yang dikelilingi oleh energi spiritual yang padat. Wajah Ye Chen penuh dengan keterkejutan. Dia menggunakan tangannya untuk dengan lembut menyingkirkan kabut 7 warna di ruangan itu. Energi spiritual di sini begitu padat sehingga berubah menjadi kabut. Berkultivasi di sini akan jauh lebih cepat daripada berkultivasi di luar. Selain itu, tempat ini juga sangat cocok baginya untuk memurnikan logam Gengjin. Bahkan Istana Pedang Segudang mungkin tidak begitu murah hati. Berbicara secara logis, masih ada celah antara Sekte Bulan Mistik dan Istana Pedang Segudang. Namun, entah bagaimana tampaknya fondasi yang pertama lebih dalam. Mungkinkah Sekte Bulan Mistik luar biasa di zaman kuno? Ye Chen merasa itu memang mungkin. Bagaimanapun, Sekte Bulan Mistik memiliki tablet reinkarnasi. Dia secara misterius telah menjadi murid Tetua Agung Bai, yang meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan tablet itu. Apakah ini kamarku? Ye Chen bertanya pada Meng Xingyun. Meng Xingyun tersenyum. Tentu saja, saudara bela diri junior Ye, kau sekarang adalah murid sejati dari sekte tingkat pertama, dan juga murid dari Tetua Agung. Wajar saja kau diperlakukan dengan baik. Saudara muda Long mungkin tinggal di kediaman Tetua Agung Long sekarang. Energi spiritual di sana juga jauh lebih tinggi. Vena spiritual benua Lingu dibagi menjadi 4 tingkatan, surga, bumi, hitam, dan kuning. Setiap tingkatan dibagi lagi menjadi 3 tingkatan. Sekte Bulan Mistik kami memiliki vena spiritual atas tingkat surga. Perbedaan energi spiritual antara sekte kami dan dunia luar seperti perbedaan antara surga dan bumi. Kediaman seorang murid sepertimu akan berada di sekitar kediaman gurumu atau di dekat cabang vena spiritual kami. Aku secara khusus memilih salah satu tempat dengan energi spiritual terpadat untukmu. Terima kasih, saudara senior Meng, kata Ye Chen sambil tersenyum. Meng Xingyun tersenyum dan menjawab, baiklah, kamu mungkin bisa segera menjadi murid rahasia. Pada saat itu, kamu bisa pindah ke tempat tinggal yang lebih dekat dengan urat nadi spiritual utama. Energi spiritual di sana benar-benar padat. Ini untukmu. Itu adalah barang yang diberikan kepada murid sejati dari Mystic Moon Sect. Ada juga kartu sumber daya untuk murid sejati, yang berisi daftar barang. Setiap kali kamu membeli sesuatu, kuota yang sesuai akan dikurangi. Murid sejati dan di atasnya memiliki kuota tertentu setiap tahun yang dapat digunakan untuk membeli sumber daya dari sekte. Ye Chen mengangguk. Dia tidak kekurangan sumber daya, tetapi energi spiritual di sini bermanfaat untuk kultivasinya. Dia tiba-tiba teringat pada kata-kata yang tertinggal di pohon. Orang itu mengatakan bahwa Mystic Moon Sect adalah awal dari jalan menuju surga. Mungkinkah penyelamatnya mengisyaratkan bahwa dia bisa mendapatkan tablet reinkarnasi dan peluang tertinggi di Sekte Bulan Mistik? Apa yang menunggunya di tempat ini?
Dia tidak tahu kapan Tetua Yong akan muncul lagi, tetapi dia tahu bahwa hanya seseorang setingkat Tetua Yong yang akan tahu tentang hal-hal seperti itu. Meng Xingyun berkata, baiklah, kalau begitu aku akan pergi dulu. Jika kuota pada kartu habis, kamu juga dapat menyelesaikan misi yang dikeluarkan oleh sekte untuk mendapatkan lebih banyak. Uji coba alam rahasia akan dimulai lusa. Kamu juga harus membuat persiapan yang diperlukan. Setelah Meng Xingyun pergi, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan 2 item. Salah satunya adalah harta karun utama klan laut, esensi surgawi kristal ungu. Yang lainnya adalah logam Gengjin kelas atas yang diberikan Bai Zentang kepadanya. Penjinak binatang dewa surgawi, apakah menurutmu aku harus memurnikan esensi surgawi kristal ungu ini sebelum uji coba alam rahasia dimulai? Atau haruskah aku memurnikan logam Gengjin terlebih dahulu? Pertama-tama sempurnakan logam Gengjin. Esensi surgawi kristal ungu sangat luar biasa. Jika kau menyempurnakannya sekarang, aku khawatir itu akan sangat berbahaya. Ekspresi Ye Chen sedikit berubah. Tampaknya esensi surgawi kristal ungu bahkan lebih mengerikan daripada logam Gengjin. Sehari dan semalam kemudian, Ye Chen, yang dikelilingi oleh cahaya kemasan, tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, matanya juga memancarkan cahaya kemasan. Cahaya kemasan itu menghilang dalam sekejap dan mata Ye Chen kembali normal. Dia menatap bola api di depannya. Indra spiritual Ye Chen menyentuh bola api itu dan suara wanita yang menawan segera terdengar di benaknya. Itu adalah suara Zining. Adik muda, saatnya untuk berpartisipasi dalam uji coba alam rahasia. Apakah sudah waktunya? Gumam Ye Chen. Dia menarik napas dalam-dalam dan berhenti mengedarkan teknik kultivasinya. Cahaya keemasan di sekitar tubuhnya memudar dan potongan logam Gengjin yang melayang di depannya kembali ke makam samsara. Ye Chen berdiri dan meregangkan tubuhnya sedikit. Wajahnya yang awalnya acuh tak acuh tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang tidak sering muncul di wajahnya. Itu adalah ekspresi kegembiraan yang mendekati kegilaan. Saat ini, dia benar-benar memiliki ilusi bahwa dia maha kuasa. Ini adalah perasaan yang muncul setelah kekuatannya meningkat pesat. Tenanglah, nak, kata Divine Deity Bistamer. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia mengambil beberapa napas dalam-dalam sebelum dia mendapatkan kembali ekspresinya yang tenang. Namun, kegembiraan di matanya belum hilang. Kali ini, dia telah mendapatkan terlalu banyak dari menyerap sepotong logam Gengjin kelas atas ini. Bahkan dengan temperamen Ye Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Divine Deity Bistamer kemudian bertanya, bagaimana? Bagaimana perasaanmu? Ye Chen terdiam sejenak. Kemudian, dia menyeringai dan menjawab hanya dengan 3 kata, saya merasa hebat. Meskipun kualitas dan kuantitas logam Gengjin yang diserapnya kali ini jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, jelas bahwa semakin besar peningkatan kekuatan, semakin sulit untuk naik lebih tinggi. Namun, setelah Ye Chen menyerap energinya, dia merasakan sedikit perubahan kualitatif dalam kekuatannya. Dia juga tampaknya telah memahami sesuatu secara samar-samar. Meskipun Ye Chen belum sepenuhnya memahami perasaan yang luar biasa itu, jika dia harus menggambarkannya, perasaan ini agak mirip dengan esensi pedang abadinya. Itulah hukum kekuatan. Yang disebut hukum adalah hukum dunia. Ye Chen benar-benar merasakan kekuatan hukum nomologis. Selain itu, keuntungan lain Ye Chen adalah dalam hal energi Gengjinnya. Setelah menyerap logam Gengjin kelas atas, energi Gengjinnya mengalami transformasi komprehensif. Selama krisis di Istana Pedang Segudang, atau di alam rahasia orang suci iblis, dia tidak banyak menggunakan energi Gengjinnya. Itu sepenuhnya karena tidak cukup kuat untuk digunakan melawan musuh-musuhnya. Namun, sekarang semuanya telah berubah, dan dia yakin bahwa kali ini akan berguna. Pada saat itu, Ye Chen sedang menatap batu biru yang tidak jauh darinya. Memfokuskan pikirannya, seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari tubuhnya dan melintas ke arah batu biru itu. Beberapa saat kemudian batu biru itu terbelah menjadi 2. Batu biru di tempat ini istimewa. Batu itu sangat keras dan telah ditempa selama bertahun-tahun karena letaknya di dekat urat spiritual. Namun, batu itu dengan mudah terpotong menjadi 2 oleh energi Gengjin milik Ye Chen. Jelas terlihat betapa mengerikannya batu itu sekarang. Namun, perolehan terbesar Ye Chen kali ini adalah dalam hal tubuh surgawi abadinya. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan senyum percaya diri muncul di wajahnya. Dia tidak tahu seberapa kuat tubuhnya sekarang, tetapi dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan versi dirinya dari kemarin.
Dia tidak tahu tingkat apa yang akan dicapai tubuhnya setelah dia sepenuhnya menyerap potongan logam Genjin itu. Dan dia yakin kali ini akan berguna. Pada saat itu, Ye Chen sedang menatap batu biru tidak jauh dari sana. Memfokuskan pikirannya, seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari tubuhnya dan melintas ke arah batu biru itu. Beberapa saat kemudian batu biru itu terbelah menjadi dua. Batu biru di tempat ini istimewa. Batu itu sangat keras dan telah ditempa selama bertahun-tahun berdasarkan fakta bahwa batu itu dekat dengan urat spiritual. Namun, batu itu dengan mudah terpotong dua oleh energi Genjin milik Ye Chen. Jelas betapa mengerikannya batu itu sekarang. Namun, perolehan terbesar Ye Chen kali ini adalah dalam hal tubuh surgawi abadinya. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan senyum percaya diri muncul di wajahnya. Dia tidak tahu seberapa kuat tubuhnya sekarang, tetapi dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan versi dirinya dari kemarin. Dia tidak tahu tingkat apa yang akan dicapai tubuhnya setelah dia sepenuhnya menyerap potongan logam Genjin itu. Dan dia yakin kali ini akan berguna. Pada saat itu, Ye Chen sedang menatap batu biru tidak jauh dari sana. Memfokuskan pikirannya, seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari tubuhnya dan melintas ke arah batu biru itu. Beberapa saat kemudian batu biru itu terbelah menjadi dua. Batu biru di tempat ini istimewa. Batu itu sangat keras dan telah ditempa selama bertahun-tahun berdasarkan fakta bahwa batu itu dekat dengan urat spiritual. Namun, batu itu dengan mudah terpotong dua oleh energi Genjin milik Ye Chen. Jelas betapa mengerikannya batu itu sekarang. Namun, perolehan terbesar Ye Chen kali ini adalah dalam hal tubuh surgawi abadinya. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan senyum percaya diri muncul di wajahnya. Dia tidak tahu seberapa kuat tubuhnya sekarang, tetapi dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan versi dirinya dari kemarin. Dia tidak tahu tingkat apa yang akan dicapai tubuhnya setelah dia sepenuhnya menyerap potongan logam Genjin itu. Bab 1767, Area Darah Surgawi. Divine Deity Bistamer berkata, kau memang telah memperoleh banyak hal kali ini. Kau telah bersentuhan dengan hukum. Energi Genjin dan tubuh surgawi abadimu telah meningkat pesat. Tingkat bakatmu memang mengerikan. Biasanya, Divine Deity Bistamer tidak akan banyak bicara kepada Ye Chen, tetapi setelah menyaksikan prestasi Ye Chen di Istana Myriad Swords, dia tergerak. Dia juga mengerti beberapa hal. Membantu anak ini mungkin adalah nilai sebenarnya dari makam samsara baginya. Faktanya, potensi anak ini jauh melebihi nilai cincin penyimpanan itu. Ye Chen tersenyum dan berjalan keluar dari pintu. Ada seorang wanita berdiri di luar. Itu adalah Zining. Zining memperhatikan saat Ye Chen keluar, dan auranya membuat matanya berkedut. Hanya dalam satu hari, Ye Chen telah menjadi jauh lebih kuat. Apakah kau siap? Dia bertanya sambil tersenyum. Ayo menuju ke alam rahasia. Ini adalah ujian yang harus dilalui oleh murid sejati untuk menjadi murid rahasia. Ini juga kesempatan terbesar bagimu untuk membuktikan dirimu sehingga kamu dapat mendiskusikan masalah tablet reinkarnasi dengan guru. Jika kamu meminta tablet reinkarnasi kepada guru sekarang, aku khawatir dia tidak akan setuju. Ye Chen mengangguk dan mengikuti Zining ke kapal terbang. Kakak senior, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ujian alam rahasia? Tanyanya. Asal-usul ujian alam rahasia ini sudah ada sejak lama, kata Zining. Pada saat itu, Sekte Bulan Mistik juga merupakan salah satu kekuatan teratas di benua Lingwu. Itu adalah era di mana para dewa berjuang untuk supremasi. Leluhur tua Sekte Bulan Mistik membuat perjanjian dengan keturunan beberapa ahli tersembunyi di benua Lingwu. Setahun sekali, keluarga keturunan para ahli tersembunyi itu akan mengadakan kompetisi seni bela diri. Syarat untuk berpartisipasi adalah bahwa setiap keluarga akan memilih beberapa ahli muda di bawah usia 30 tahun untuk berkompetisi. Para tetua Sekte Bulan Mistik memiliki kesepakatan dengan mereka bahwa setiap tahun, 10 murid Sekte Bulan Mistik akan berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Kompetisi ini bukan sekadar kompetisi. Kompetisi ini juga menentukan distribusi sumber daya di alam rahasia ini. Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak sumber daya yang akan mereka terima. 3 peserta teratas juga akan menerima hadiah. Oh, mata Ye Chen berbinar. Hadiah apa? Ada kolam surgawi di tempat itu. Legenda mengatakan bahwa kolam surgawi berisi darah yang ditinggalkan oleh seorang ahli maha kuasa kuno di benua Lingwu. Kolam surgawi dapat dibagi menjadi 3 area. Area merah muda, area merah tua, dan area darah dewa. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata kolam surgawi,
dia tiba-tiba teringat kata-kata di pohon raksasa. Jalan menuju surga dimulai dari kolam surgawi Sekte Bulan Mistik. Mungkinkah orang itu membawanya ke Sekte Bulan Mistik untuk kolam surgawi? Ye Chen menekan keraguan di dalam hatinya dan berkata, dengan kata lain, 3 orang teratas dalam kompetisi bela diri dapat memasuki kolam surgawi. Apa manfaat memasuki kolam surgawi? Zining tersenyum. Kolam surgawi hanya efektif saat Anda memasukinya pertama kali. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat memasukinya sekali seumur hidup. Kolam surgawi hanya akan diaktifkan setahun sekali. Kecuali jika diaktifkan, tidak ada efek khusus. Hari pengaktifannya juga merupakan waktu ketika konferensi bela diri diadakan. Setiap kali diaktifkan, hanya 3 orang yang dapat masuk. Area merah muda dapat menampung 1 orang, area merah tua dapat menampung 1 orang, dan area darah dewa dapat menampung 1 orang. Efek memasuki kolam surgawi adalah untuk mengaktifkan garis keturunan seseorang dan memperkuat fondasinya. Pada saat yang sama, ada juga peluang untuk mendapatkan sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli legendaris itu. Tentu saja, ketiga area tersebut memiliki tingkat peningkatan yang berbeda. Area darah dewa jelas memiliki efek terbaik, dan seterusnya. Kakak senior, mungkinkah syarat untuk menjadi murid rahasia adalah? Ye Chen bertanya. Itu benar. Zining mengangguk dan berkata, syarat untuk menjadi murid rahasia adalah memasuki kolam surgawi sekali. Dulu, kamu juga memasuki kolam surgawi, kakak senior. Benar, namun, aku nyaris tidak berhasil memasuki area merah muda saat itu. Meski begitu, itu tetap sangat bermanfaat bagiku. Dulu, aku benar-benar mampu mengendalikan kekuatan pesonaku. Namun, setelah memasuki kolam surgawi, potensiku sepenuhnya terstimulasi. Bahkan sekarang, dengan tingkat kultivasi alam penciptaan tingkat puncakku, aku masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatanku. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia juga tergerak. Dia dipenuhi dengan antisipasi untuk melihat apa yang bisa dilakukan kolam surgawi untuknya. Sepertinya aku akan pergi ke daerah darah dewa, katanya dengan senyum percaya diri. Pada saat ini, Zining dan Ye Chen akhirnya tiba di alam rahasia. Chang Ye juga telah tiba. Ada juga sekelompok murid dari Sekte Bulan Mistik yang mengenakan jubah ungu. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah ungu, berwajah dingin berusia 23 atau 24 tahun sedang mendengarkan seorang murid sejati berjubah ungu di sampingnya. Nama pria itu adalah Liu Ming. Dia menatap Zining dan Ye Chen yang turun dari langit. Dia salah satu murid tetua agung yang kamu sebutkan. Benar sekali, kata Chen Shaoyu, yang berada di samping Liu Ming, sambil tersenyum. Murid-murid jenius dari Mystic Moon Sect dibagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama adalah para murid yang mengandalkan bakat mereka untuk meningkatkan kultivasi mereka. Tipe pertama seperti Shikong Feixing, yang menekan kultivasinya ke puncak ranah Dao Integration dan memahami ranah Dao Integration hingga batasnya. Dia bahkan memahami sedikit kekuatan hukum dan mengandalkan bakatnya yang luar biasa untuk melawan para jenius di atas levelnya. Tipe kedua dari para jenius adalah murid-murid yang paling menonjol karena potensi mereka lebih tinggi. Mereka adalah para jenius yang yakin bahwa mereka dapat sepenuhnya memahami misteri alam integrasi Dao. Liu Ming dan Chen Shaoyu adalah kedua jenius tersebut, terutama Liu Ming, yang dianggap sebagai legenda di hati banyak murid Mystic Moon Sect. Guru Liu Ming adalah ahli alam Star Aperture tahap akhir di Mystic Moon Sect, dan Liu Ming adalah nomor 1 yang tak terbantahkan di antara para murid sejati Mystic Moon Sect. Banyak orang bahkan mengatakan bahwa Liu Ming sudah memiliki kekuatan untuk menyaingi beberapa murid rahasia. Liu Ming tersenyum. Menarik, Liu Ming sangat kuat dan memiliki status tinggi di Mystic Moon Sect. Namun, Liu Ming tidak puas. Saat itu, ketika ia menjadi murid Tuye, Liu Ming selalu menyesali satu hal. Mengapa ia tidak dipilih oleh seorang tetua agung? Mungkinkah ia tidak cukup berbakat? Namun, tidak ada kemunculan murid sejati seorang tetua agung selama bertahun-tahun, jadi penyesalan di hati Liu Ming berangsur-angsur memudar. Namun, baru sehari yang lalu, 2 orang murid telah dipilih sebagai murid tetua agung di Sekte Bulan Mistik. Mengapa? Mungkinkah bakatnya lebih rendah dari mereka berdua di mata tetua agung? Dia merasa terhina karenanya. Dia melirik Ye Chen, yang telah turun dari langit, lalu ke Long Xuan, yang juga telah tiba. Meskipun dia mempertahankan senyumnya, ekspresinya menjadi semakin dingin. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Tetua Agung, aku akan membuktikan kepada kalian bahwa aku, Liu Ming,
adalah jenius nomor satu di Sekte Bulan Mistik. Yang juga sudah datang. Meskipun dia tetap tersenyum, ekspresinya menjadi lebih dingin. Dia bergumam pada dirinya sendiri, para tetua agung, aku akan membuktikan kepada kalian bahwa aku, Liu Ming, adalah jenius nomor satu dari Sekte Bulan Mistik. Yang juga sudah datang. Meskipun dia tetap tersenyum, ekspresinya menjadi lebih dingin. Dia bergumam pada dirinya sendiri, para tetua agung, aku akan membuktikan kepada kalian bahwa aku, Liu Ming, adalah jenius nomor satu dari Sekte Bulan Mistik. Bab 1768, Memasuki Alam Rahasia. Setelah membawa Ye Chen ke sini, Zining pergi. Tatapan Chang Ye menyapu para murid mistik Moon Sect yang hadir. 10 orang ini dapat dikatakan sebagai murid paling menonjol di bawah mistik Moon Sect yang bukan murid rahasia. Dia segera berkata, bersiaplah. Kalian masing-masing akan diteleportasi ke wilayah keturunan dari 10 ahli kuno dan menjadi salah satu dari 5 peserta yang dikirim oleh setiap keluarga. Saya berharap bahwa 3 peringkat teratas kompetisi akan menjadi murid sekte tersebut. Saat suara Chang Ye terdengar, mutiara kecil yang aneh melayang di belakang Chang Ye. Kekuatan tak terbatas meletus, dan mutiara kecil itu bersinar terang, langsung berubah menjadi pintu masuk berwarna merah darah. Baiklah, kalian bisa masuk sekarang. 10 murid mistik Moon Sect memasuki pintu masuk satu persatu. Saat Ye Chen melangkah ke pintu masuk, dia merasakan gelombang pusing menguasainya. Ketika dia pulih, dia sudah tiba di suatu tempat yang memancarkan energi spiritual yang padat. Ye Chen meregangkan tubuhnya. Gravitasi di sini lebih kuat daripada di dunia luar. Energi spiritualnya juga lebih padat. Mungkinkah keturunan para ahli kuno benua Lingu tinggal di tempat terpencil seperti itu? Apakah itu berarti bahwa sekelompok orang di benua Lingu ini dilahirkan dengan sendok emas dan telah meraih kesempatan tertinggi sejak awal? Pada saat ini, Ye Chen berada di sebuah gua. Di bawah kakinya ada panggung tinggi yang tampak seperti altar. Ye Chen berjalan keluar dari gua dan melihat seorang pria bertelanjang dada berdiri di luar gua. Hanya ada sepotong kulit binatang yang melilit pinggangnya. Tingginya lebih dari 2 meter dan sangat berotot. Pria itu melirik Ye Chen dan mengerutkan kening. Tampaknya ada sedikit penghinaan di matanya, tetapi dia masih berkata dengan sopan, "Saudaraku, apakah Anda seorang utusan dari Sekte Bulan Mistik? Saya Fancy dari keluarga Langit Terbakar. Terima kasih telah datang ke sini dan mewakili keluarga Langit Terbakar kami. Silakan ikuti saya." Ye Chen melirik orang ini. Dia berusia 30 tahun dan merupakan ahli alam integrasi Dao tingkat kelima. Esensi darahnya sangat kuat, dan jelas bahwa tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada ahli alam integrasi Dao biasa. Bakat semacam ini seharusnya dianggap sangat bagus di luar, tetapi di sini, orang ini hanya memenuhi syarat untuk menyambut orang luar. Sepertinya Sekte Bulan Mistik luar biasa di zaman kuno. Kompetisi seni bela diri ini mungkin tidak sesederhana yang dibayangkannya. Ye Chen mengikuti Fancy ke sebuah pemukiman tidak jauh dari gua. Pemukiman ini tampak sangat primitif. Rumah-rumah di sini dibangun dengan santai dengan beberapa batu besar. Sebagian besar ahli keluarga itu berpakaian kulit binatang seperti Fancy. Ketika mereka melihat Ye Chen, yang jelas berbeda dari yang lain, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya dengan rasa ingin tahu. Jelas bahwa leluhur mereka adalah kultivator pemurnian tubuh. Siapa orang ini? Seseorang bertanya. Dia terlihat sangat berbeda. Apakah dia datang dari luar? Dia seharusnya kontestan asing, kan? Kompetisi seni bela diri tahun ini akan segera dimulai. Menurut tradisi, akan ada orang luar yang berpartisipasi setiap tahun. Orang luar, pria sebelumnya tertawa. Tidak mungkin. Dia sangat lemah, namun dia bisa mewakili keluarga kita dalam kompetisi seni bela diri. Kamu tidak tahu banyak tentang mereka, kata orang lain. Dikatakan bahwa semua orang luar ini adalah jenius yang dapat bertarung di atas level mereka. Kekuatan tempur mereka tidak dapat dinilai dari level mereka. Aku pernah melihat peserta orang luar sebelumnya. Orang itu jelas menekan kultivasinya ke puncak alam integrasi Dao, tetapi bagaimana dengan anak ini? Alam kekacauan primordial tingkat ketiga. Dia tidak dapat dibandingkan dengan orang luar dari sebelumnya. Orang lain juga berkata dengan ragu, tentang ini, aku tidak yakin. Di belakang mereka berdua, sesosok tubuh tinggi tiba-tiba berjalan dan melewati mereka. Tinggi mereka berdua lebih dari 2 meter dan berotot. Anggota keluarga Burning Sky yang tampak seperti patung berat dengan mudah dijatuhkan ke tanah oleh sosok tinggi ini. Mereka berdua sangat marah.
Mereka berdiri dan hendak menyerang. Namun, ketika mereka melihat wajah orang tinggi itu, mereka membeku dan tersenyum malu. Itu kamu, Fen Kuang. Kami minta maaf telah menghalangi jalanmu. Jelas, orang ini adalah seseorang yang mereka takuti. Pria yang dikenal sebagai Fen Kuang tampak berusia 20-an, tetapi dia sangat kuat dan memiliki wajah yang tegas. Dia tidak peduli dengan kedua pria yang meminta maaf itu tetapi menatap punggung Ye Chen dengan tatapan gelap dan berkata, seorang kultivator alam primordial chaos tingkat ketiga yang murahan mengambil tempatku di kompetisi seni bela diri. Ye Chen mengikuti Fancy ke sebuah ruangan yang jauh lebih indah daripada rumah-rumah batu lainnya. Ada sebuah kursi yang dilapisi kulit binatang buas yang tidak dikenal di ruangan itu. Seorang pria parubaya yang kuat duduk di kursi itu. Di sampingnya berdiri 4 orang muda dan tinggi dari klan Burning Sky. Kepala keluarga, saya telah membawa peserta dari Sekte Bulan Mistik, Fancy membungkuk kepada pria itu. Baiklah, kepala keluarga Burning Sky mengangguk. Anda boleh pergi. Pada saat yang sama, dia menoleh untuk melihat Ye Chen. Jantung Ye Chen berdebar kencang dan matanya menyipit. Orang ini sangat kuat. Bahkan setelah Ye Chen menyerap logam Gengjin, orang ini masih memberinya rasa bahaya. Bahkan jika pria ini bukan ahli alam Star Aperture, dia tidak akan jauh. Halo, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Saya kepala keluarga Burning Sky, Fen Tiangang. Siapa namamu, adik kecil? Saya Ye Chen. Saya mewakili Sekte Bulan Mistik untuk memperjuangkan keluarga Burning Sky. Salam, senior. Ye Chen membungkuk hormat. Ketika keempat pria di samping Fen Tiangang mendengar ini, wajah mereka dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Apakah tidak ada orang lain yang bisa dikirim oleh Mystic Moon Sect? Mereka benar-benar mengirim seorang ahli alam primordial chaos tingkat ketiga untuk mewakili mereka dalam kompetisi. Sungguh memalukan. Bagus sekali, kata Fen Tiangang sambil tersenyum. Saya harap Anda bisa mendapatkan peringkat yang bagus untuk keluarga kita. Baiklah, mari kita berangkat sekarang. Kita akan menuju ke tempat kompetisi. Ye Chen juga memperhatikan ekspresi meremehkan di wajah peserta lain, tetapi dia tidak keberatan. Bagaimanapun, dia akan segera menggunakan kekuatannya untuk membuktikan kepada orang-orang ini bahwa dialah yang terkuat. Dia harus memasuki kolam surgawi. Namun, ketika Fen Tiangang berjalan keluar dari rumah batu, sebuah suara arogan bergema di seluruh pemukiman. Hak apa yang dimiliki sampah ini untuk mewakili keluarga kita? Seorang pria jangkung muncul di depan Fen Tiangang dan yang lainnya. Itu adalah Fen Kuang. Para anggota klan dari Burning Sky Family menatap Fen Kuang dengan tidak percaya. Apakah dia menantang kepala keluarga? Apa? Fen Tiangang melirik Fen Kuang dengan dingin dan berkata tanpa emosi, Fen Kuang, apakah kau meragukan keputusanku? Pada saat ini, hawa membunuh yang dingin menyelimuti seluruh pemukiman, dan sebagian besar anggota klan mulai gemetar. Pemimpin klan sangat marah. Bab 1769, Fen Kuang. Amarah kepala keluarga bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Ekspresi keempat orang di belakang Fen Tiangang berubah seketika. Mereka berlutut di depannya dan berkata, kepala keluarga, harap tenang. Dia selalu kurang akal sehat sejak dia masih muda. Tolong ampuni nyawanya karena dia hanya melakukan ini untuk melindungi kehormatan keluarga kita. Keempat orang ini adalah anggota paling menonjol dari generasi muda keluarga Langit Terbakar. Meskipun mereka sering bersaing satu sama lain, mereka memiliki hubungan yang baik. Meskipun Fen Kuang sombong dan mudah tersinggung, kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Dia hanya sedikit lebih lemah dari orang yang berada di peringkat keempat. Bahkan, Fen Kuang mungkin bisa mengalahkan orang itu. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Ye Chen, mereka semua percaya bahwa Fen Kuang adalah orang yang paling cocok untuk menjadi kontestan kelima yang mewakili keluarga Langit Terbakar. Meskipun mereka menyalahkan Fen Kuang karena terlalu gegabah dan berani menghentikan kepala keluarga, mereka bersorak untuk Fen Kuang di dalam hati mereka. Ini karena Fen Kuang telah mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Bagaimana mungkin seekor semut dari sekte di benua Lingwu mewakili keturunan para ahli kuno? Fen Kuang melotot tajam ke arah Ye Chen dan berlutut. Menyinggung kepala keluarga adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Namun, bahkan jika aku mati, aku menuntut agar kepala keluarga memberiku kesempatan untuk menantang orang luar ini. Jika tidak, bahkan jika aku diberi amnesti, aku tidak akan puas selama sisa hidupku. Kami adalah keturunan Burning Sky. Garis keturunan seorang ahli kuno mengalir di nadi kami.
Aku tidak yakin bahwa kultivator alam primordial chaos yang sampah ini memiliki kualifikasi untuk mewakili kami. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya. Tidak ada tanda-tanda mundur di matanya. 4 peserta Burning Sky Family lainnya terkejut. Mereka juga memohon, kepala keluarga, tolong beri Fen Kuang kesempatan. Ketika Fen Tiangang melihat ini, dia terdiam beberapa saat. Bagaimanapun, ini adalah kesepakatan antara keluarga mereka dan Sekte Bulan Mistik. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba berkata, kalau begitu, mengapa kamu tidak memberinya kesempatan, kepala keluarga Fen? Jika aku kalah, aku akan dengan sukarela menyerahkan posisiku sebagai peserta, dan kamu tidak perlu khawatir tentang Sekte Bulan Mistik yang mengejar masalah ini. Ketika Fen Tiangang mendengar ini, dia melirik Ye Chen dengan heran. Namun, anggota klan Burning Sky lainnya bahkan lebih terkejut. Keempat kontestan klan Burning Sky sangat gembira. Anak ini benar-benar setuju. Tampaknya dia tidak hanya lemah, tetapi juga sangat bodoh. Mereka berempat berdiri di samping kepala keluarga, jadi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Namun, anggota klan Burning Sky lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai berdiskusi. Apa, orang luar yang tidak berguna ini benar-benar menerima tantangan Fen Kuang? Apakah aku salah dengar? Hahaha, anak ini pasti akan mati dengan menyedihkan. Fen Kuang tidak pernah tahu bagaimana menahan diri dalam pertempuran. Awalnya, dia masih bisa berpartisipasi dalam kompetisi dengan perlindungan kepala keluarga, tetapi tampaknya dia tidak tahu batasannya. Fen Kuang, beri dia pelajaran yang bagus. Tunjukkan pada orang luar ini kekuatan keluarga kita. Fen Tiangang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia akhirnya berkata, baiklah, Fen Kuang. Aku akan membiarkanmu bertanding dengan Ye Chen. Pemenangnya dapat mewakili klan langit terbakar dalam kompetisi. Pada saat yang sama, dia berbisik ke telinga Ye Chen, adik kecil, tolong selamatkan nyawa idiot ini demi aku. Ye Chen melirik Fen Tiangang dengan heran. Pria parubaya ini benar-benar merasakan kekuatannya. Tidak perlu khawatir, senior, jawabnya sambil tersenyum. Ketika Fen Kuang mendengar ini, dia tertawa gila dan berdiri. Ye Chen juga berjalan keluar dari belakang Fen Tiangang. Para anggota klan keluarga langit terbakar secara sadar membersihkan ruang bagi mereka berdua untuk bertarung. Fen Kuang datang di hadapan Ye Chen dan menatapnya dengan jijik. Sampah, jangan khawatir. Kamu adalah tamu keluarga kami, jadi aku tidak akan membunuhmu. Ye Chen tersenyum. Itu bagus. Bagaimanapun, karena kepala keluargamu telah memintanya, aku tidak akan membunuhmu. Ketika Fen Kuang mendengar ini, urat-urat di dahinya tiba-tiba muncul. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu masih akan bersikap tangguh pada saat ini? Aku mengagumi keberanianmu. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan dengan santai, tahukah kamu? Kebohongan yang keluar dari mulutmu mungkin tidak penting bagimu, tetapi bagiku, itu adalah penghinaan bagiku, keluarga, dan kepala keluarga kita. Dia berhenti sejenak dan menatap Ye Chen. Mereka yang menghina keluarga langit terbakar akan merasakan darah mereka sendiri. Dalam sekejap, aura Fen Kuang meletus tanpa menahan diri. Fen Kuang, 20 tahun, ahli alam integrasi Dao tingkat 7. Namun, auranya jauh lebih berat daripada ahli alam integrasi Dao tingkat 7 biasa, dan sebanding dengan ahli alam integrasi Dao tingkat 9. Senyum tipis muncul di wajah Ye Chen. Apakah ini kekuatan seorang jenius dari keluarga langit terbakar? Pada saat yang sama, meskipun ditekan oleh aura Fen Kuang, dia dengan tenang berkata, apa yang aku katakan adalah kebenaran. Fen Kuang tertawa terbahak-bahak. Matanya merah dan dia meraung marah. Bagus, sangat bagus. Nak, kamu benar-benar membuatku melihatmu dalam cahaya baru. Mengampuni hidupku. Aku harap kamu bisa menepati kata-katamu. Sekarang, serang. Aku akan membuatmu menyesali setiap kata yang kau ucapkan. Kau harus menyerang lebih dulu, kata Ye Chen dengan acuh tak acuh. Ketika Ye Chen mengatakan itu, selain Fen Tiangang, semua anggota klan tercengang. Kemudian, wajah mereka dipenuhi amarah. Dia membiarkan Fen Kuang menyerang lebih dulu. Ye Chen ini terlalu sok. Dia meremehkan seluruh keluarga mereka. Fen Kuang tertawa terbahak-bahak. Pembuluh darah di tubuhnya berdenyut-denyut. Dia benar-benar marah. Orang luar ini benar-benar berani meremehkannya. Dia bersumpah akan merobek anggota tubuh Ye Chen untuk melampiaskan kebenciannya. Dia meraung pada Ye Chen, orang luar sepertimu hanya mengandalkan teknik kultivasi,
senjata, dan teknik bela diri yang lebih maju dari tanah terpencil kami. Aku selalu memandang rendah sampah sepertimu yang mengandalkan kekuatan eksternal. Kalian semua lemah. Aku akan membuatmu mengerti betapa besar perbedaan yang tidak dapat diatasi di antara kita. Rasakan keputusasaan. Setelah raungan itu, tubuh Fen Kuang langsung dipenuhi dengan esensi darah. Kekuatan besar meletus dari tubuhnya dan tanah di bawah kakinya hancur saat dia melesat ke arah Ye Chen seperti bola meriam. Otot-otot di tangan kanannya membengkak liar. Berbeda dengan kulitnya yang merah dan merah, warnanya putih keabu-abuan seperti batu. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan ketika kecepatan dan auranya mencapai puncaknya, dia meninju Ye Chen. Kecepatan pukulan ini telah mencapai batas yang tak terbayangkan. Meskipun demikian, Ye Chen berdiri terpaku di tanah tanpa reaksi apapun. Seolah-olah pukulan itu tidak ada. Sudut mulut Fen Kuang melengkung ke atas, dan wajahnya menampakkan ekspresi ganas saat dia berpikir, "Nak, apakah menurutmu kegaduhan akan membawamu kemanapun? Kau benar-benar mengecewakanku. Tolong jangan mati. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjelaskan ini kepada kepala keluarga." Bab 1770, Langit Runtuh. Ada ledakan keras. Pukulan ini mendarat dengan kuat di dada Ye Chen, dan dia terpental dan menabrak gunung besar di kejauhan. Rasanya seperti seluruh gunung berguncang. Ketika Fen Tiangang melihat ini, jejak keterkejutan melintas di matanya. Pukulan Fen Kuang luar biasa. Setelah Fen Kuang mengirim Ye Chen terpental, para anggota klan Burning Sky meledak dengan sorak-sorai yang menggetarkan bumi. Mereka semua meneriakkan nama Fen Kuang. Adapun Fen Kuang, dia mengangkat tinjunya tinggi-tinggi di udara dengan senyum bangga di wajahnya. Namun, beberapa saat kemudian, senyum Fen Kuang membeku. Itu karena sebuah suara bergema di seluruh pemukiman. Itu adalah suara Ye Chen. Hanya itu yang kamu miliki. Suasana menjadi sunyi senyap saat sorak-sorai menguap. Ye Chen perlahan berjalan kembali ke posisi semula. Ada senyum menghina di wajahnya saat dia melihat ke samping ke arah Fen Kuang. Kamu bilang kita ini sampah yang bergantung pada kekuatan luar. Aku tidak menggunakan teknik kultivasi, teknik bela diri, atau senjata apapun tadi. Kekuatan yang kamu banggakan itu terlalu mengecewakan, kan? Aku hanya berdiri diam, tetapi kamu sama sekali tidak bisa menyakitiku. Bagaimana kamu bisa bangga seperti ini? Apakah ini kebanggaan keluarga langit terbakar? Alasan mengapa Ye Chen memilih untuk menerima pukulan pertama tanpa membela diri tadi adalah karena dia ingin melihat bagaimana garis keturunan keluarga langit terbakar dibandingkan dengan tubuh surgawi abadi miliknya. Mana yang lebih kuat? Hasilnya adalah tubuh surgawi abadi miliknya jauh lebih kuat daripada garis keturunan keluarga langit terbakar. Pada saat ini, semua anggota klan memiliki mata merah saat mereka melotot ke arah Ye Chen. Mereka merasa sangat terhina oleh kata-kata Ye Chen. Namun, mereka tidak dapat membantah kata-kata itu karena Ye Chen tidak terluka. Dia benar-benar telah menahan serangan penuh kekuatan Fen Kuang dan sama sekali tidak terluka. Pada saat ini, Fen Kuang benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ah! Fen Kuang mengeluarkan raungan yang tidak manusiawi. Kemudian, cahaya berdarah aneh muncul di tubuhnya dan matanya memerah. Dia menatap Ye Chen dan berkata dengan susah payah, "Kau, jangan berani-beraninya. Kau mati." Aura yang dipancarkannya menjadi jauh lebih kuat. Mata Ye Chen menyipit. Orang ini sebenarnya memancarkan aura yang terasa mengancam. Namun, jelas bahwa Fen Kuang tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan ini. Gerakannya melambat. Ketika keempat peserta Burning Sky Family melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Ini adalah teknik unik yang hanya bisa digunakan Fen Kuang, Skyfall. Namun, Fen Kuang tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tubuhnya dalam keadaan ini, yang menyebabkan gerakannya menjadi lebih lambat. Oleh karena itu, bahkan jika Fen Kuang menggunakan teknik ini, dia tetap bukan tandingan mereka. Namun, tidak ada dari mereka yang meremehkan Fen Kuang, karena teknik itu meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Keempat orang itu tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi serangan Fen Kuang secara langsung saat dia dalam kondisi seperti ini. Pada saat ini, Fen Kuang mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan menyerang Ye Chen. Sepertinya dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya dan gerakannya sangat tidak terkoordinasi. Namun, meskipun tubuhnya tidak terkoordinasi, satu bagian masih berada di bawah kendali Fen Kuang. Itu adalah tinjunya. Tinju Fen Kuang stabil, kuat, dan tepat. Namun, jejak kesedihan melintas di mata semua orang.
Tinju Fan Kuang sangat kuat, tetapi tidak cukup cepat. Dilihat dari fakta bahwa Ye Chen telah menerima pukulan Fan Kuang secara langsung sebelumnya, orang luar ini tidak lemah. Akan sulit bagi pukulan ini untuk mengenai Ye Chen. Tidak peduli seberapa kuat pukulan itu, tidak ada gunanya jika tidak bisa mengenai. Namun, yang mengejutkan semua orang, Ye Chen tetap tidak bergerak seperti sebelumnya. Semua anggota klan sangat gembira. Entah Ye Chen terlalu lambat untuk menghindar, atau terlalu sombong untuk menghindar, dia akan membayar harganya. Selama pukulan Fan Kuang mengenai sasaran, bahkan ahli alam integrasi Dao tingkat puncak pun tidak akan mampu menahannya. Ledakan. Sekali lagi, pukulan ini mendarat tepat di tubuh Ye Chen. Namun, pukulan ini tidak membuat Ye Chen melayang lagi. Sebaliknya, pukulan ini hanya memaksa Ye Chen mundur selangkah. Kekuatan ledakan itu menyebabkan debu berhamburan kemana-mana, dan kawah terbentuk di sekitar kaki Ye Chen. Fan Kuang terengah-engah dan jatuh ke tanah. Serangan ini telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Namun, dia masih berhasil mempertahankan kesadarannya dan menatap lubang yang dalam. Di arena, sorak-sorai yang terdengar seperti tsunami sekali lagi terdengar. Fan Kuang juga berangsur-angsur rileks. Dia melihat ke lubang itu dan mencibir, "Bocah, sekarang kamu tahu harga menghina keluarga langit terbakar dan aku, kan?" Pada saat yang sama, dia berharap pukulan itu tidak membunuh Ye Chen. Bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa pukulannya bisa mengenai Ye Chen dengan mudah. Seolah-olah Ye Chen bersedia menerima serangannya secara langsung, Fan Kuang menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Kekuatannya dalam kondisi itu sangat mengerikan, dan tidak ada peserta kompetisi Burning Sky Family lainnya yang berani menerima serangannya secara langsung. Keempat peserta lainnya berteriak, anak ini benar-benar pantas mendapatkannya. Dia sangat sombong sebelumnya, tetapi bagaimana dengan sekarang? Hahaha, ini juga bagus. Fan Kuang dapat mewakili keluarga kita dan bukan orang luar itu. Apakah dia mati? Tampaknya dia hanya bicara pada akhirnya. Namun, tidak ada yang menyangka suara Ye Chen terdengar dari lubang yang dalam. Tidak buruk, tetapi kamu masih terlalu lemah untuk mengalahkanku. Apakah ini serangan terkuatmu? Dalam sekejap, senyum semua orang membeku, dan mereka bahkan sempat lupa bernapas. Bagaimana ini mungkin? Orang luar ini telah menerima pukulan dari Fan Kuang dalam kondisi Skyfall dan dia masih bisa berbicara. Apakah anak ini manusia? Bahkan binatang iblis yang dikenal karena tubuh mereka yang kuat tidak seseram pertahanan Ye Chen, bukan? Beberapa saat kemudian, Ye Chen muncul di depan Fan Kuang dan melepaskan tendangan. Penglihatan semua orang kabur dan mereka hampir tidak bisa melihat gerakan Ye Chen. Ye Chen terlalu cepat. Dengan dukungan hukum temporal, dia bisa berakselerasi ke kecepatan yang tidak masuk akal. Dengan ini, jelas bahwa Ye Chen sengaja menerima serangan Fan Kuang, dan bukan karena dia tidak bisa menghindarinya. Beberapa saat kemudian, ada ledakan keras yang bahkan lebih keras dari sebelumnya. Tubuh Fan Kuang terlempar tinggi ke langit oleh tendangan Ye Chen. Saat dia ditendang, tubuh Fan Kuang mulai berdarah di mana-mana. Jelas, dia terluka parah.